Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Masa mahasiswa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil berdemo di depan gedung DPRD Jawa Timur pada Jumat 21 Februari 2025. Demo ini termasuk dalam gelombang aksi Tagar Indonesia Gelap yang juga dilakukan di sejumlah daerah. Mereka mengenakan baju serba hitam dengan sebagai penggambaran keadaan Indonesia yang suram di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Massa juga membentangkan sejumlah poster bertuliskan kritikan terhadap pemerintah. Selain berorasi, massa aksi juga menampilkan teater dan puisi. Berbagai kritikan terus digaungkan sepanjang aksi tersebut, termasuk memutar lagu Sukatani berjudul Bayar, 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 serta menyanyikan lagu Buruh Tani dengan mengubah sebagian liriknya. Massa juga membakar ban tepat di depan gedung DPRD Jatim, meski sudah ada kawalan ketat dari aparat. Bisa Anda lihat pemirsa bahwa pagar berduri juga dipasang oleh aparat untuk mengamankan aksi dan mencegah terjadinya kericuhan. Api juga tampak berkobar cukup besar dan membuat asap hitam membumbung tinggi. Kemudian dua anggota DPRD Jatim fraksi PDIP, Fuad Bernardi dan Yordan M. Bataragoa, didampingi sejumlah aparat kepolisian mendatangi kerumunan demonstran di depan kantornya. Anak mantan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Fuad Bernardi, juga menemui massa untuk menggelar dialog. Jordan menyebut bahwa pihaknya telah mendengar berbagai aspirasi yang disampaikan oleh massa. Mendengar hal tersebut, massa aksi merespons dengan berteriak secara serempak. Mereka seperti tidak percaya dengan ucapan anggota DPRD Jatim yang menemui mereka tersebut. Selain itu, demonstran juga meminta agar segera memanggil Ketua DPRD Jatim, Musyafaq Rauf, atau anggota yang berasal dari partai lain. Sebab kedua anggota dewan yang menemui mereka sama-sama dari fraksi PDIP. Di sela-sela dialog, keduanya sempat mendapat lemparan air dari massa aksi. Peserta demo lainnya kemudian melemparkan botol air mineral ke dua politisi PDIP tersebut. Suasana pun sempat ricuh dan tak terkendali. Fuad dan Yordan terpaksa meninggalkan lokasi demo dengan kawalan aparat kepolisian. Sementara itu, Tantowi, koordinator lapangan aksi, mengungkapkan ada sejumlah aspirasi yang disuarakan melalui DPRD Jatim. Di antaranya kritikan terhadap kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Yang mengungkap efisiensi anggaran di sejumlah sektor dasar dinilai tidak tepat dilakukan. Sekalipun pos anggaran digeser untuk program makan bergizi gratis, efisiensi anggaran di sektor pendidikan bisa berdampak pada beasiswa operasional perguruan tinggi. Aspirasi lain yang disampaikan adalah desakan agar pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-undang ini dinilai mencerminkan produk regulasi pro rakyat. Kepolisian. Salah satu kasus yang paling hanya dengan menindas, hanya dengan melepaskan 30.000 aparat kepolisian. Kagak males. Selama ini seolah-olah kalian lindungi, justru malah kalian sepakat. Rakyat-rakyat yang berada di wilayah pinggiran, kalian represi mereka.
Jangan sampai ada orang-orang oleh balik. Bos, saya dipaksa kerja, saya dipukuli 350.000, saya melayang waktu itu. Adalah aksi dari elemen masyarakat sipil dan mahasiswa seluruh Surabaya dan sekitarnya. Kami memiliki pesan dan tuntutan yang sama senasional bahwa satu, kami menuntut undang-undang pro rakyat disahkan, yakni undang-undang perampasan aset terutama, dan juga di sisi lain kami juga menuntut undang-undang anti rakyat dibatalkan, yakni undang-undang minerba dan undang-undang lain yang lebih pro terhadap elitis dan oligarki. Dan yang terakhir, kami berharap dan kami menuntut kepada pemerintah bahwa efisiensi anggaran, jangan mengorbankan anggaran kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. 110 triliun itu dipotong dari pendidikan untuk MBG dan efisiensi lain. Sedangkan itu langsung berdampak pada beasiswa operasional perguruan tinggi, sekolah, dan seterusnya. Jadi itu tuntutan kami, Bapak. Berarti ini gabungan ya? Ini gabungan dari berbagai elemen sipil dan mahasiswa se-Surabaya dan sekitarnya. Alasan tidak mengenakan alma mater kenapa ini? Iya, karena kita mau berjadi satu kesatuan aja, Pak. Seperti itu, kita semua. Sama dengan agenda maupun tuntutan senasional. Seperti itu. Oh ya, jadi kami melihat bahwa pemerintah ini harus terus diingatkan, dan kami melihat bahwa ini mungkin nggak akan berhenti di sini juga. Jadi ini bagian dari menjaga pendidikan politik dan pencerdasan publik terus bisa dilakukan seperti itu. Dan kami juga menyebarkan banyak flyer kepada para masyarakat agar memahami apa yang berdampak pada masyarakat, apa yang dirugikan dari kebijakan-kebijakan Prabowo. Nama lengkapnya tadi, Mas? Nama lengkapnya? Pesannya teatrikal tadi apa? Pesannya teatrikal sebenarnya masyarakat rakyat itu menderita, dan justru pemerintah dalam hal ini penguasa mengorbankan rakyat untuk kepentingannya sendiri. Rakyat tidak bisa makan, diberi MBG, tapi satu keluarga tidak bisa dapat akses pendidikan yang layak. Jadi cara berpikir short term pemerintah, kebijakan itu harus dihapus, harus dibatalkan, dan berpikir jangka panjang yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat di jangka panjang, seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.